Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Larasati, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. NIM 215231257. Di sini saya akan menyampaikan perjanjian Giyanti atau terbelahnya Jawa yang terjadi pada tahun 1755. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Perjanjian inilah lahir sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III dengan Pangeran Mangkubumi dan Perserikatan Perusahaan Dagang India Belanda atau VOC. Pada 13 Februari 1755, nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti. Tempat tersebut dikenal dengan Dukuh Kerten, Janti, Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta. Pasca perpindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta, api dari peristiwa Geger Pecingan ternyata belum mati, tepat di sumbunya. Ketika itu Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam meredakan api konflik dan mendapatkan sebuah hadiah, yaitu berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia itu pun lantas pengeluaran keputusan yang membuat tanah tersebut tidak terjadi dimiliki oleh Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong VOC untuk Jawa Utara. Nicola Skarting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup, melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Karting bersepakat dengan keinginannya Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman VOC terlaksana, dan nota tersebut disampaikan oleh Pakubuwana III, sang pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuan terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC Jasob Musel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti. Beberapa kilometer di sebelah ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi naik tahta Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwana I dengan gelar Senopati ing Nglogo Sayyidin Panatagama Halifatullah. Sejak ditandatangani tersebut pada 13 Februari 1755, sementara itu pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan, seperti halnya Mangkubumi Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan Pakubuwana turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya
dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga 1757. Perjanjian membuat tanah Jawa kembali. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.